Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santana Mariana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pada program guru penggerak ini, alhamdulillah saya dibimbing dan difasilitasi oleh fasilitator hebat Bapak Riki Septian dan pengajar praktik Bapak Sutisna Permana. Salam guru penggerak. Mari kita bersama-sama tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Program guru penggerak ini banyak melahirkan cerita-cerita bermakna dan menarik bagi saya. Mulai dari proses seleksi administrasi, menulis esai, simulasi mengajar dan wawancara, hingga saya dinyatakan lolos seleksi CGP Angkatan 10 ini. Bagi saya, lulus seleksi CGP ini banyak memberikan informasi dan hal yang bermanfaat, khususnya tentang bagaimana cara kita memaknai pendidikan yang berpihak pada murid. Melalui PGP ini, saya berharap dapat memperoleh banyak ilmu dan pengalaman sehingga saya dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang memberikan dampak besar terhadap pendidikan di Indonesia. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mengikuti PGP, ada beberapa perilaku saya yang ternyata kurang tepat dalam menerapkan pembelajaran di kelas, di mana hal tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan filosofis pemikiran KHD. Di antaranya, melaksanakan pembelajaran di kelas masih terpusat pada guru, kurang memahami peserta didik, hanya melakukan penilaian secara kognitif, dan belum sepenuhnya memfasilitasi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dampaknya, tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang tidak dapat diserap secara maksimal oleh peserta didik. Setelah mengikuti PGP dan mempelajari materi pada modul 1.1, pemikiran saya mulai terbuka terkait metode pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya menyadari apa yang telah saya lakukan sebelumnya akan berdampak pada kualitas pembelajaran. Pada modul 1.1 ini, saya belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas kita sebagai guru adalah menuntun, bukan menuntut peserta didik. Jadi, dari filosofi pemikiran KHD tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa sebagai guru, kita adalah pelayan terbaik yang bertugas untuk menuntun, membimbing, memberikan contoh dan teladan dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan memahaminya, beberapa ide atau gagasan muncul sepanjang proses perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya menyampaikan ide atau gagasan tersebut kepada atasan serta rekan sejawat. Dari penyampaian tersebut, saya mendapat masukan berupa kritik dan saran yang sangat membangun untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan, sehingga saya mencapai tujuan secara maksimal. Perubahan yang saya lakukan terkait dengan strategi pembelajaran. Langkah awal, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik peserta didik, sehingga saya dapat mengetahui apa saja yang mereka butuhkan untuk pembelajaran. Saya memberikan dukungan dan memfasilitasi peserta didik untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Saya juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kolaborasi dengan rekannya dalam menyelesaikan tantangan serta untuk menunjukkan kreativitasnya. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Berikut terdapat beberapa dokumentasi terkait penyampaian ide dan gagasan pembelajaran di kelas, serta perencanaan dalam pembuatan perangkat pembelajaran, serta praktik pembelajaran yang dilaksanakan di
melakukan persuasi kelompok. Solusi yang saya berikan yaitu berikan motivasi dan penguatan agar peserta didik lebih fokus dalam pembelajaran. Membuat kesepakatan sebelum dilakukan presentasi dimulai, memberi motivasi, apresiasi, serta dorongan agar peserta didik berani untuk tampil. Berikut juga terdapat dokumentasi kegiatan perencanaan, penerapan, dan refleksi yang dilakukan bersama dengan atasan, rekan sejawat, dan peserta didik. Sebagai pendidik, hal yang paling menyenangkan adalah ketika bisa melihat peserta didiknya tersenyum bahagia dan bercerita tentang pengalaman baru yang ia dapatkan saat pembelajaran. Selain itu juga, saya akan merasa bahagia jika peserta didik saya sudah mampu mengenali dan memahami dirinya sendiri. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.